Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 26 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, orang yang kalian fokuskan. I hid behind material thing. Yap. Uh, dia dia itu sedang menyembunyikan tentang masalah finansial dia ataupun yang berhubungan dengan keuangan ya, keadaan finansial dia seperti apa, bahkan sampai detik ini pun masih dia sembunyikan dari kamu. I wonder if you are happy without me. Dia berkata bahwa apakah kamu itu happy ya, bahagia tanpa dia. Kayaknya kami tuh bahagia ya tanpa dia, kayak gitu. I wish I had treated you better. Uh, dia berharap, dia berdoa, berharap bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi gitu. Dia ingin memperlakukan kamu dengan baik gitu ya, dengan lebih baik lagi gitu. Dia pengen ada kesempatan lagi, peluang lagi untuk bisa membuatmu bahagia gitu ya. Dia ingin memperbaiki sikap dia, tindakan dia terhadapmu dari perbuatan dia yang dulu gitu. I look for you everywhere. Dia selalu melihat kamu ada di mana-mana. Ya, saking dia kangen, rindu, halu ya, dia sering menghalukan kamu ada di mana-mana. Saking dia bucin cintanya sama kamu, dia selalu melihat kamu ada di mana-mana. You came closer than anyone. Kamu itu lebih dekat dari siapapun terhadap dia gitu ya. Kamu lebih paham dia ternyata ya. Dari siapapun orang yang pernah dekat dengan dia, dari siapapun orang yang terdekat saat ini dengan dia, ternyata cuman kamu yang memahami dia, tahu tentang diri dia, gitu ya. Kamu tahu banget tentang dia, intinya. Baik secara langsung dia cerita sama kamu ataupun tidak, kamu itu lebih paham gitu ya. Bahkan tanpa dia ngomong pun kamu itu mengerti dia gitu. Kamu oh, ya paham banget tentang dia. Queen of Coin, Knight of Coin, Ten of Wands, Knight of Coin, Page of Coin, Justice Reverse. Oke, rata-rata reverse ya. Kalau aku lihat isi hati dia hari ini tuh ya, dia ini itu sebenarnya merasa takut ya akan kehilangan kamu, takut kamu udah ada yang baru, takut kamu itu udah direbut sama orang lain. Cuman saat ini tuh isi hati dia tuh lagi lelah, capek ya, dia sedang tidak mampu untuk menerima sepenuhnya apa yang terjadi di hubungan kalian sekarang, bahkan di kehidupan dia sekarang. Ya, mungkin dia kemarin habis putus dari pacarnya yang sebelumnya ini, atau dia habis dari mengalami apa kesulitan, apalah intinya baru lah ya, baru dia mengalami kesulitan sehingganya saat ini tuh lagi recovery ya, recovery dari rasa sakit hati dia. Jadi saat ini tuh dia bener-bener lelah. Terus dia sadar sebenarnya ini terjadi juga gara-gara dia, mungkin ini karma dari Tuhan ya kepada dia karena pernah menyakiti kamu, karena melakukan hal-hal buruk sama kamu ya. Jadi saat ini tuh dia sedang merawat diri dia. Jadi sekarang itu dia sedang membuat diri dia tenang dulu, terus bahagia dulu. Intinya dia lagi love self banget ya, love self banget. Dia lagi nggak mikirin tentang apa ya, orang lain. Oke, dia memang hatinya itu memang sebenarnya sama kamu, tapi untuk sekarang untuk memperjuangkan kamu kayaknya belum gitu ya, belum bisa karena di sini dia sedang butuh untuk love self dulu gitu ya. Uh, Saat ini benar-benar yang sebenarnya ya, hati dia tuh cemburu, dia takut kalau kamu ada yang lain, kalau kamu direbut oleh yang lain kayak gitu ya. Ada rasa tidak nyaman, tidak aman ya, perasaan dia terhadap kamu itu, dia takut banget kehilangan kamu. Cuman memang dia belum mampu gitu ya, belum mampu untuk
datang merebut kamu kembali. Dan aku melihat di sini memang perilaku dia ini memang posesif, terus mendominasi banget ya. Nah, sebenarnya itu cara dia untuk mengkomunikasikan ketidaknyamanan dia terhadap koneksi antara kamu dan dia gitu ya. Mungkin saat kemarin tuh dia terlalu posesif atau mendominasi lah ya, mendominasi hubungan agar dia tidak kehilangan kamu. Cuman tuh dia nggak mau terlihat bahwa dia yang bucin gitu. Jadi makanya dia mendominasi hubungan. Dia pengennya yang jadi pemimpin atau dia yang ngatur segalanya. Dia nggak mau terlihat bahwa dia yang lemah memohon-mohon sama kamu. Jadi makanya caranya seperti itu, mendominasi hubungan. Dan saat ini situasi dia memang lagi bener-bener lelah ya, lagi capek banget untuk apa tuh? Untuk melakukan effort itu kayak belum siap, belum mampu. Dan dia sadar gitu ya saat menjalin hubungan sama kamu kemarin itu memang di awal bener-bener yang bergairah, cuma tiba-tiba aja situasi kalian itu berubah, perasaan dia terhadap kamu itu berubah, tiba-tiba dia fobia, takut untuk berkomitmen sama kamu, padahal kalian itu udah sempat ngomongin tentang komitmen, tapi tiba-tiba berubah. Nah, tiba-tibanya berubah ini mungkin karena dia ini kecanduan suatu bahan adiktif atau dia ini orangnya suka minum-minum kayak gitu ya, minum-minuman keras seperti itu. Atau bisa jadi orang ini punya orang lain ya, dia selingkuh dari kamu makanya tiba-tiba berubah aja gitu sikapnya. Dia tahu itu ya, di hubungan kamu kemarin dengan dia merusak dia merusak hubungan dengan kamu ya dengan cara ya itu tadi, dia selingkuh, dia nggak setia sama kamu, atau dia mungkin apa namanya melakukan penyalahgunaan narkoba, atau dia suka minum-minum. Jadi sentimen dia itu jadi berubah gitu ya, jadi beda gitu. Karena kalau udah terpengaruh seperti itu pakai zat adiktif atau minum-minuman keras atau ya apalagi terpengaruh oleh seseorang ya dari pihak ketiga ya sulit ya. Dan itu dia tahu itu tindakan dia ya, itu kelakuan dia. Padahal di sini kalian udah sempat ngomongin tentang komitmen, tiba-tiba dia takut berkomitmen dia dengan kamu. eh Dia tiba-tiba nggak puas sama kamu, nggak setia sama kamu ya. Intinya dia berubah, dia selingkuh dari kamu. Dan apalagi situasi kalian kemarin ya, situasi dia kemarin saat menjalin hubungan sama kamu itu secara ekonomi juga dia sedang ada beban gitu ya. Dan dia sebenarnya pengen bergantung sama kamu, tapi nampaknya dia melihat kayaknya kamu juga belum bisa untuk membantu dia. Terus itu mungkin kamu juga ya, dia tahu kalau kamu juga sedang kesulitan juga secara ekonomi, makanya di sini dia tidak mau jujur sama kamu, tidak mau membebankan beban perekonomian dia ke kamu gitu. Dia nggak mau jujur sama kamu, dia ingin menanggungnya sendiri. Terus jadi dia nggak cerita gitu ya beban dia seperti apa ke kamu, karena ya bisa jadi juga di sini dia gengsi sama kamu ya, eh, takut kamu berpikir yang aneh-aneh. Terus juga menurut dia kayak kamu juga kan nggak bisa ngebantu dia gitu. Makanya hubungan kalian gampang banget retak, gampang banget terpengaruhi ya, komunikasi juga nggak intens ya. Jadi dia tahu bahwa kamu itu menginginkan hubungan tuh yang benar-benar terbuka ya, saling jujur, saling cerita, berbagi beban gitu. Kamu pengennya seperti itu, tapi dia berpikiran tidak seperti itu. Hidup dia bebannya berat, hidup dia bebannya sulit, sedangkan kamu nggak bisa ngebantu dia, nggak bisa ngebantu mengurangi beban kehidupan dia. Jadi di sini dia nggak bisa mempercayakan itu ke kamu, mempercayakan beban kehidupan dia ke kamu, ya meminta pertolongan dari kamu gitu. Makanya ya gampang banget
Nah, bisa jadi selingkuhannya ini mungkin bisa membantu perekonomian dia, makanya dia lebih memilih selingkuhannya daripada kamu. Gitu. Intinya di sini dia masih ragu untuk memberikan beban dia ke kamu karena dia lihatnya kamu nggak bisa ngebantu dia. Gitu. Knight of Coin Reverse. Ketika dia menjalin hubungan sama kamu hari demi hari, terus dia juga lelah dengan beban hidup, kemudian kamu tidak bisa membantu dia dengan beban hidup dia, akhirnya ya dia capek, dia lelah, akhirnya ya hubungan kalian monoton gitu ya, komunikasi juga nggak intens, intinya dia lelah dengan semuanya, kemudian ya dia dia kayak apa ya, nggak yakin, nggak percaya sama kamu, nggak menurutnya kamu nggak menguntungkan lah saat saat itu ya, saat itu kamu belum bisa menguntungkan dia, apalagi membantu dia, kayaknya belum bisa gitu. Nah, akhirnya ya hubungan kalian monoton, dia udah nggak ngerasa nggak ngerasa tertarik lagi sama kamu gitu. Saat itu dia udah ngerasa nggak tertarik lagi sama kamu. Dan saat itu memang sifat dia masih belum siap untuk berkomitmen ya. Entah memang dia mikir bahwa secara ekonomi dia belum mantap, belum siap juga kan. Dan dia pun di sini masih suka bermain-main perasaan gitu ya. Dan aku lihat juga dia itu pengen punya pasangan melihat dari kekayaan, harta benda gitu ya. Jadi dia pengen punya pasangan tuh yang kaya raya, yang bisa membantu dia secara perekonomian. Jadi pas dilihat pas dia lihat ternyata kamu itu nggak memenuhi syarat itu, kamu nggak bisa membantu dia secara ekonomi, secara keuangan, ya udah gitu ya, dia udah nggak tertarik lagi sama kamu gitu. Dan orang ini memang kuat banget ya, energi nggak setianya, selingkuhnya, suka banget selingkuh gitu. Oke, apalagi nih? Ya, dia gampang banget lah intinya mengingkari komitmennya dengan kamu. Padahal udah sempet ya kalian ngomongin tentang komitmen. Oke, Page of Coin. Dulu memang dia berpikir bahwa kamu tuh nggak bisa apa ya, membantu dia secara perekonomian. Tapi sekarang dia itu sering banget loh, sering banget ngebayangin antara kamu dengan dia di masa depan. Kalau misalkan dulu dia nggak berperilaku seperti itu terhadap kamu, dia nggak gila harta, ya mungkin kamu dengan dia udah bisa eh, menuju ke komitmen yang pernah kalian bicarakan itu gitu ya. Saat ini mungkin kalian udah menikah, udah serumah kayak gitu. Dia intinya udah membayangkan hal-hal masa depan bersama kamu ya. Karena dia pengen punya pasangan itu ke depannya itu bisa membuat dia merasa nyaman gitu ya, merasa aman, seperti selalu berada di dekat pasangan itu selalu berada di rumah gitu ya. Eh, Intinya selalu bisa apa ya, membuat dia merasa tenang kayak gitu ya, bahagia walaupun seberat apapun eh, pekerjaan dia, tugas dia ketika balik atau dekat dengan kamu itu seperti udah merasa nyaman, beban dia hilang kayak gitu. Dia pengen punya pasangan yang seperti itu. Apalagi ketika sudah berpisah dia baru sadar ternyata kamulah orang yang ternyata selalu memotivasi dia, selalu berada di pihak dia ya. Dan ternyata dia sadar ternyata kamulah orang yang selalu bisa membuat dia berubah ya, memperbaiki diri ya. Jadi dia ternyata sadar ternyata punya pasangan itu bukan hanya sekadar dilihat dari kekayaan tapi juga ternyata dari kenyamanan. Saat ini akhirnya dia tuh udah punya perspektif bahwa dia sekarang pengen punya pasangan yang bisa membuat dia merasa nyaman secara batin dan lahiriah gitu ya. Intinya dia pengen punya pasangan tuh yang bisa membuat dia merasa di dekat pasangan itu seperti pulang ke rumah gitu, merasa nyaman gitu.
Nah, ternyata setelah berpisah ya cuman kamulah orang yang selalu terbayang-bayang di pikiran dia, orang yang selalu membuat dia menghalukan ya, membayangkan masa depan dia bersama kamu itu ya cuman kamu gitu. Uh, Intinya kamulah dia sadar kamulah orang yang selama ini bisa memotivasi dia, yang selalu berpihak pada dia. Ternyata selama ini ketika dia terjatuh, cuman kamulah orang yang bisa selalu berada di pihak dia, gitu ya. Jadi dia tahu, dia pengen banget lagi, dia pengen banget merebut kamu kembali gitu. Dia pengen banget ngerebut kamu kembali. Cuman ya nggak semudah itu ternyata sekarang ya, setelah sekian banyak perlakuan kejam yang dia pernah lakukan ke kamu, sekarang dia sadar nggak semudah itu. Apalagi di sini ada justice reverse ya, karena dia sadar kan dia itu ini selingkuh gitu ya. Dia tuh sering selingkuh dari kamu, sering ngebohongin kamu ya. Dia sadar, dia tahu itu. Makanya di sini walaupun dia pengen merebut kamu kembali, dia sadar dia telah melakukan hal-hal bodoh sama kamu, telah menyakiti kamu. Udah tahu dia selingkuh, tapi dia nggak mau terekspos bahwa dia selingkuh gitu. Dan padahal di sini kamu tahu kalau dia selingkuh juga gitu kan. Jadi tapi dia nggak mau disalahkan kalau dia selingkuh. Justru malah di sini dia merasa tidak adil kalau misalkan kamu menyalahkan dia akibat dia selingkuh gitu ya. Dia nggak mau dia disalahkan oleh siapapun akibat perselingkuhan dia, karena menurut dia ya wajar kan kalau misalkan dia masih suka ke ABC, apalagi kalau misalkan kalian belum menikah gitu. Dia masih mau ke ABC, dan menurut dia kalau misalkan kalian sudah menikah, menurut dia perselingkuhan itu hal yang wajar gitu. Jadi dia di sini tidak, intinya dia tidak mau disalahkan akibat dari tindakan dia yang suka selingkuh. Ya, dia tidak mau terekspos ke halayak ramai bahwa dia tukang selingkuh gitu. Akhirnya di sini ketika kamu tahu kalau dia selingkuh gitu ya, dia justru malah menyalahkan kamu akibat tindakan dia. Ya mungkin dia gini mikirnya, ya dia selingkuh karena dia merasa tidak nyaman sama kamu, karena kamu tidak bisa memberikan apa yang dia mau gitu. Makanya wajar dong aku selingkuh karena aku mencari kenyamanan, karena aku mencari seseorang yang bisa membantu dia secara finansial kayak gitu. Merasa dia butuh seseorang yang bisa mensuplai kehidupan dia, membantu dia seperti itu ya. Jadi di sini dia tidak mau kamu salahkan. Jadi walaupun dia pengen menarik kamu kembali, dia pernah melakukan kesalahan dan sekarang menurut dia ya tidak mudah untuk merebut hatimu lagi gitu. Butuh strategi ya, butuh apa namanya? Butuh waktu ya untuk bisa menenangkan kamu. Ya, jadi paham ya maksud aku. Intinya dia pengen lagi menarik kamu, pengen lagi merebut kamu untuk dia jadikan pasangan. Dia pengen balikan lagi sama kamu. Cuman karena dia sadar, dia tahu bahwa dia telah selingkuh, dia telah melukai kamu, dia pernah menyalahkan kamu akibat tindakan dari dia. Ya, itu sesuatu hal yang memalukan ya bagi dia. Ya, dia nggak bisa semudahnya untuk pergi dan datang sesuka hati dia gitu ya. Oke, jadi inilah isi hati dia hari ini. Dia pengen balikan sama kamu, cuman situasinya dia sadar bahwa ini terjadi akibat kebodohan dia gitu ya. Jadi tidak mudah untuk datang lagi ke kamu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.